Hungaroring Grand Prix, balapan yang sebenarnya cukup menegangkan jika Anda nonton sebagai fans. Ada bagian dimana ya agak plain dan boring sebenarnya, tapi sekali ada battle langsung seru ya kan, dan sekalinya sedikit adem, ada aja tim yang panikan yang bikin seru dan kontroversial juga. Untuk Hungaroring Grand Prix gue akan beri rating 8 dari 10. Jujur yang bikin race ini seru ya duel-duelnya sebenarnya, insidennya dan keputusan kontroversialnya juga. Nah, tanpa basa-basi langsung aja gue bahas pemenang dan pecundang Hungaroring Grand Prix 2024. Nah, pemenang pertama gue bakal kasih ke Oscar Piastri dan Lando Norris. Nah, mungkin kalian bakal mikir, kenapa lu nggak jadiin McLaren aja bang? Kan dua-duanya lu jadiin pemenang tuh. Karena menurut gue, ini keputusan kontroversial McLaren yang pastinya bakal bikin image kedua pembalap mereka jelek. Nah, gue akan bahas itu di video selanjutnya di hari Kamis secara full penjelasannya, pokoknya opini gue tentang keputusan itu. Tapi untuk kali ini gue hanya akan beri pemenangnya ke dua pembalap mereka aja. Oscar mampu start dengan baik dan ngejam Lando dan Max di turn 1. Mampu mengontrol balapan dengan baik sampai dia membuat sedikit kesalahan dikit dan itu ketahan pembalap belakang juga, jadinya gap dia ke Lando tuh benar-benar terkat gede. Itu membuat Lando mampu undercut dia juga untuk pimpinan balapan. Nah, McLaren sesuai janji mereka harus membiarkan Lando untuk membalikin P1-nya ke Oscar. Nah, agak nggak adil dong, udah sejauh itu 6 detik nggak salah kan, kenapa harus kasih lewat ya kan? Jelas, gue sih juga udah mikir, wah ini sih kayak nggak bakal dikasih kalau mengingat Lando tuh kayak gimana ya kan? Tapi akhirnya setelah dibujuk berkali-kali, berhasil dan Oscar mampu memenangkan balapan pertamanya di F1. Happy untuk Oscar, tapi gue nggak happy sama sekali dengan cara McLaren menangani situasi ini. Lagi-lagi ini menunjukkan kepanikan mereka bahkan di situasi 1-2 di mana mereka tuh sebenarnya udah nyaman, tapi ya udah gitu kan. Sekarang kalian tahu kan kenapa di Inside Out karakter anxiety itu gelisah itu warnanya orange? Ya karena McLaren ini menggambarkan karakter itu. Lah, iya juga ya. Balik lagi, gue salut sama kedua pembalap ya. Menurut gue dua-duanya layak menang, tapi sayang aja caranya tuh harus seperti itu dan McLaren tuh harus disalahkan ya kan. Pokoknya Kamis lu siap-siap aja dah McLaren, gue bakal kritik kalian habis-habisan coy. Nah, pemenang kedua, Lewis Hamilton, King of Hungaroring, back at it again ya. Saudara-saudara, gak menang kayak di Silverstone, tapi performanya layak untuk kita puji. Nyaris salib Lando di start, mampu undercut Max dan menahan doi yang memberikan kita flashback 2021. Ujung-ujungnya beneran 2021 lagi di mana mereka senggol-senggolan. Lumayan lah buat seru-seru di akhir, McLaren melawan diri sendiri dan Lewis melawan Max. Dan menurut gue di sini yang salah, ya jujur aja, 60% Max, 40% Lewis ya kan. Tapi yang penting Lewis mampu berdiri di podium lagi dan ya layak lah. Emang lagi-lagi abang kami kita menunjukkan kalau dia tuh belum habis. Cuman ya insiden dia sama Max tadi ya bakal diperbincangkan oleh Code LH44 tentunya. Tinggal kita lihat aja nih, ramean mana? Code LH44 gelut sama fans Max atau kedua fans Papaya yang gelut tuh yang lebih rame? Paling yang rame juga Ferrari yang sebenarnya normal-normal aja sih. Pemenang ketiga, gue agak bingung sebenarnya mau taruh siapa ya. Tapi gue akan taruh Yuki Tsunoda. Setelah crash di qualifying kemarin, banyak tuh pasti yang bilang, inilah kenapa Yuki nggak layak naik ke Red Bull. Namanya juga manusia pasti bikin kesalahan sekali-sekali lah gitu kan. Lagi pula jarang-jarang juga kita ngeliat Yuki crash musim ini. Baru sekali bahkan seinget gue. Kalau Checo mah nggak usah ditanya lah ya. Emang di head-to-headnya dengan Max gak unggul. Dan bahkan masih nol ya, dia belum pernah mengalahkan Max di qualifying atau race bahkan. Tapi kalau soal crash, head-to-head dia sama Max ya unggul jelas lah. Kenapa jadi bahas Checo dah ini ya kan? Yuk kita balik ke Yuki ya. Di race ini dia buktikanlah ke haters dengan strategi golong dia yang mampu menjaga ban dan pace-nya, yang buatnya akhirnya finish di posisi ke-9. Lagi-lagi poin dan menuju weekend ini sebenarnya dia juga ditanya tuh, apakah dia layak untuk naik ke Red Bull? Dimana dia bilang, yes, dengan frontalnya ya emang bener, emang layak sebenarnya. Tapi seperti kita tahu, berharap Yuki naik ke Red Bull itu ya kayak berharap gue pacaran sama Emma Watson aja. Impossible. We don't care. Let me tell you, we don't care. Ya gitulah nasib jadi anak tiri Red Bull ya kan. Nah sekarang kita ke pecundang, dan jujur gue sebenarnya mau masukin McLaren, tapi karena gue baik hati dan mereka habis finish 1-2 juga, ya udahlah gue nggak masukin mereka ke list pecundang. Tapi di video hari Kamis nanti expect gue bakal kritik mereka abis-abisan ya cuy ya. Nah pecundang pertama Red Bull. Ya Max dengan mobil yang sudah jelas bukan tercepat lagi, dia masih bisa berusaha nantang kedua Papaya dan Lewis. Nah strategi Red Bull ini sebenarnya
Masuk akal, cuman ya resikonya ini track rada sulit untuk nyalip. Jadi Max walaupun dengan talentanya, dengan ban freshnya itu, bakal susah untuk nyalip pembalap depan itu. Dan mungkin kalau nggak berhasil, ban freshnya juga sia-sia aja gitu. Nah, dia mampu menyalip Ferrari dengan mudah, Ferrari Charles Leclerc ya. Dan ketika mau nyalip Lewis, mode gerusak-gerusuknya keluar lagi dan akhirnya pamer aurat ke Lewis. Lagi-lagi, racing incident menurut gue Ferrari tapi lebih salah ke Max sih sebenarnya ya. Tapi Lewis pun juga bisa berupaya hal yang lain untuk bisa menghindari hal itu. Cuman ya udahlah ya, itu udah racing incident, gue setuju gitu. Nah, Max ini udah mulai kelihatan nih gerusak-gerusuknya. Ditambah strategi aneh Red Bull yang ya cukup aneh juga sebenarnya ya. Biasanya doi memasak, malah dia yang dimasak di sini. Edan, eta teh. Edun. Untuk Checo, ya crash di quali emang lagi-lagi bikin kita puyeng 7 galaksi. Cuman di race ya gue rasa dia udah berbuat semaksimal mungkin. Menurut gue kemarin dia tampil bagus kok. Cuman ya gitu, hal kayak gini tuh nggak bakal menolong. Dan dia udah mulai bikin Christian Horner dan Mbak Helmut gedek. Kalau di Spa dia masih kayak gini, gue rasa era Checo di sales Red Bull juga sudah berakhir. Dan gue nantinya nggak bisa bikin jokes marketing lagi dong. Padahal baru juga sebulan gue bikin jokes itu cenah. Next, pecundang kedua, George Russell. Oke, gue akui lah sebenarnya di quali kemarin lebih salah Mercedes ya. Makanya dia out dari Q1. Tapi lagi-lagi kena KO di Q1 di Hungarian Grand Prix untuk kedua kali secara berturut-turut. Track dimana nyalip itu sulit, ya lu nggak bisa expect banyak lah dari doi di balapannya. Sama kayak Checo dengan start pakai ban hard, yang nggak ada yang bisa dilakukan lagi dah dan udah maksimum aja sebenarnya. Tapi harusnya dia balapan di depan bareng dengan Lewis sama Max, bukan ketanam mobil Gojek itu. Setelah menang di Austria, emang rada bad luck juga beliau ini ya kan. Tapi karena ini bukan Lewis, ya pasti nggak bakal diancam pakai email lah ya tim Mercedes itu. Pecundang ketiga, Alpine. Udah lama gue nggak pakai video ini ya kan. Bahkan Elmo Boklat kita menang lagi di F3 kemarin. Makin gacor aja ya kan pembalap kesayangan kita ini. Oke, balik lagi ke tim utama Alpine ya. Balik ke setelan pabrik ya, seperti di mana mereka ngelawak di quali, lalu Pierre lagi-lagi start dari pit lane dan ujung-ujungnya DNF juga. Untungnya di balapan ini bisa balapan lebih lama dia. Kalau di British Grand Prix kemarin lebih lawak lagi. Belum satu lap aja udah keluar. Lagi-lagi dengan Alpine reliability mereka ya kan. Dan lagi-lagi Pierre jadi korbannya. Dan Esteban Ocon juga nggak bisa berbuat banyak juga ya kan. Padahal udah seru-seru nih tim lolos dari roastingan gue beberapa balapan ini. Dan bahkan mereka ngelawak di British Grand Prix kemarin aja gue nggak mention sama sekali. Malah pengen banget di-mention sama gue untuk di roasting gitu ya. Cinta betul je budak ni. Ya begitulah ya, udah ngelawak dari quali dan udah tahu mobil mereka ampas dan nyalip susah di sini, ya mau expect apa ya kan? Balapan ini emang diprediksi bakal panas cuacanya, walaupun di quali sempat hujan dikit sih ya, tapi ya on track panas banget coy. McLaren dengan kedua pembalapnya, Max dengan Red Bull ya benar-benar panas dari awal sampai akhir, bahkan Aston Martin sempat panas juga dengan tim order mereka ya kan. Jadi banyaknya drama-drama tersebut, Ferrari malah santuy ya cuy. Tumben ya kan, mungkin karena ya mereka nggak ada yang perlu dipanasin, paling ya tinggal milih sisi aja. Mau bela Lewis, bela Max, bela Lando, atau bela Oscar. Tapi yang pasti mereka lebih baik ngopi aja besok Seninnya. Karena untuk pertama kali setelah sekian lama mereka mampu menjalani race week yang adem. Jangan so iya deh. Ya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. BTW sorry banget kalau suaranya nggak terlalu bagus ya, walaupun sebelumnya juga nggak bagus-bagus amat, tapi mungkin rada kurang hari ini karena ya earphone gue mate dan ya gue harus beli baru cuy. Ya wis lah, gue capek cuy, udah rekam 2 kali nih gue BTW. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.